Asap tebal menjulang tinggi di langit Jakarta pagi tadi. Asap berasal dari kebakaran 7 kios yang ditinggal mudik pemiliknya. 7 kios yang terbakar terdapat di Jalan Rambo Cipayung, Jakarta Timur. Petugas pemadam kebakaran sektor Jakarta Timur yang tiba di lokasi dengan cepat berupaya memadamkan api agar tidak merambat lebih luas. Sementara menurut perwira piket petugas pemadam kebakaran, api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu kios. Berarti dugaannya apa, Pak? Dugaannya kemungkinan korsleting listrik karena korsleting itu ditinggal oleh pemudiknya ya, untuk mudik, namun RT juga tidak tahu bahwa dia itu mudik, tidak tahunya dia terbakar. Jadi kemungkinan kosong, jadi kemungkinan dari listrik. Ada berapa kios, Pak, yang terbakar, Pak? Kurang lebih ada 7. Penyebabnya, Pak, apa, Pak? Penyebab awal diduga dari korsleting listrik. Jadi ini sebetulnya ada lapak servis TV. Baik kondisi kosong apa ditinggal bagaimana, Bang? Kosong, ditinggal mudik. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Namun arus lalu lintas dari arah Cipayung menuju Pasar Rebo ditutup sementara imbas dari kebakaran. Libur panjang Lebaran, jalan kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Ruas jalan yang sempit ditambah banyaknya kendaraan keluar masuk ke lokasi tujuan wisata menjadi salah satu penyebab kemacetan. Jalanan didominasi kendaraan pribadi dengan plat nomor dari berbagai daerah. Kemacetan sudah terjadi di Jalan Sukajadi, Bandung dan dibutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk bisa sampai ke Lembang. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan one way dan pengalihan arus lalu lintas. Sengaja pagi-pagi ke sini biar nggak macet. Tapi tetap aja macet. Bapak Ibu berapa lama tadi di sini macet? Hampir dari bawah dari Sukajadi macetnya. Berapa jam kira-kira? Setengah jam lebih ya. Sejam lebih. Nanggapi situasi ini gimana, Bu? Ya, tapi lumayan agak maju dikit-dikit lah gitu. Tapi ya kasihan anak sih. Ibu rencana mau apa? Itu mau silaturahmi sama saudara. Kemacetan diperkirakan akan terus terjadi hingga berakhirnya libur Lebaran. Wisatawan diimbau untuk menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan. Mudik menjadi salah satu rutinitas menyenangkan saat Lebaran. Saat mudik, masyarakat terpaksa meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Di Surabaya, Jawa Timur, sebuah rumah ditinggal mudik disasar maling yang mencuri sejumlah barang milik korban. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Banjir bandang menerjang tempat wisata dan lingkungan rumah warga di Purwakarta, Jawa Barat. Belasan warga dievakuasi ke lokasi aman. Itu mobil kali pas. Ya, kemarin. Ya Allah, eta saungna sampai ka bawah gitu. Banjir bandang menerjang lokasi wisata air dan rumah warga di Kampung Ciparai, Desa Sukajadi, Pondok Salam, Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah wahana air terendam dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Banjir bandang terjadi setelah hujan turun dengan intensitas tinggi di wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Luapan Sungai Bimbin mengakibatkan jalan-jalan desa yang berada di pinggir sungai longsor. Ini yang kedua kalinya gitu. Jadi ada hujan deras yang kedua kalinya, ya ini terjadi gitu kan. Kejadiannya sekitar jam 5. Petugas gabungan masih menyisir lokasi untuk mengetahui dampak rumah warga yang rusak akibat banjir bandang yang mengakibatkan terjadinya longsor. Belasan warga telah dievakuasi untuk mengantisipasi longsor susulan. Pemirsa, waspadalah ketika Anda akan berjalan seorang diri di sebuah gang pada malam hari. Seorang pemuda di Bandung, Jawa Barat menjadi korban pencurian dan penganiayaan begal. Aksi ini pun terekam CCTV.
Aksi pembegalan yang dilakukan 2 orang pesepeda motor di kawasan Gang Sukaindah, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibening Kidul, Kota Bandung, terekam kamera pengawas. Bahkan korban dan para pelaku sempat berpapasan di jalan tersebut. Para pelaku yang melihat korban akhirnya memutar kendaraan dan langsung membegal korban. Korban melawan hingga salah satu pelaku menusuk korban di lengan dan dada. Korban langsung lari ke arah warga meminta tolong, sementara para pelaku langsung kabur ke arah Jalan Katamso. Akibatnya korban luka di bagian lengan dan dada akibat senjata tajam para pelaku. Beruntung korban selamat setelah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Belakang kampus yang temannya itu main ke kosan temannya. Nah, nggak lama adik saya pulang karena sama saya di WhatsApp suruh pulang gitu kan. Nah, setelah di jalan pulang menuju parkiran mobil, nah, adik saya di situ sempat papasan dengan si begal. Karena adik saya sedang memegang handphone. Nah, si begal itu balik lagi karena kepancing sama handphonenya itu. Nah, setelah si begal itu nyamperin terus nodongin pisau ke adik saya. Nah, di situ adik saya menurut keterangan adik saya nolak. Aksi pembegalan ini terbilang nekat karena para pelaku beraksi di kawasan padat penduduk. Selain terluka, korban harus kehilangan 1 ponsel miliknya. Dua warga Majalengka, Jawa Barat diserang orang tak dikenal dengan menggunakan senjata tajam. Polisi pun melakukan penjagaan di lokasi untuk mengantisipasi adanya serangan susulan. Dua warga mengalami luka bacok dan rumah rusak di Majalengka, Jawa Barat setelah diserang orang tak dikenal dengan membawa senjata tajam. Sumanta, salah satu warga desa Cidenok, Kecamatan Sumberjaya mengalami luka bacok pada bagian kepala, tangan, serta punggung setelah dibacok orang tak dikenal. Selain membacok warga, orang tak dikenal juga merusak rumah warga lainnya. Penyerangan orang tak dikenal dengan membawa senjata tajam ke warga terjadi pada malam hari raya Idul Fitri dengan menggunakan sepeda motor di saat warga Cidenok berkumpul. Salah satu warga mengaku serangan dilakukan dengan membawa senjata tajam dan memakai sepeda motor. Ya orang-orang sini pada keluar itu pada ditakut-takuti sama celurit, sama samurai, jadi pada takut, pada kabur. Orang mana itu, Pak? Orang Kayen. Kabupaten mana, Pak? Itu Yang apanya? Asalnya? Asalnya itu Kayen dari kabupaten mana, Pak? Kabupaten Cirebon. Waktu nyerang ke sini banyak kan, Pak? Banyak. Itu terjadi penyerangan antara warga Kayen ke Dusun Pucuk Sawit. Sehingga 3 rumah rusak dan dua warga terkena bacokan. Itu mungkin motifnya dendam? Motifnya dendam yang terus berkelanjutan, yang tidak ada masalah, walau yang tidak ada penyelesaian. Diduga aksi dilakukan warga perbatasan Majalengka dan Cirebon dengan motif balas dendam. Kita melaksanakan penindakan kepada para pihak yang terlibat, kemudian kita laksanakan berita acara interogasi dan lain sebagainya, namun dari kedua belah pihak sudah bersedia untuk melaksanakan islah ataupun kesepakatan damai dengan mereka kooperatif untuk melaksanakan penyelidikan ataupun penyidikan lebih lanjut. Hingga saat ini petugas kepolisian Resor Majalengka dan Polsek Sumberjaya masih melakukan penjagaan di lokasi. Pemirsa, hanya karena masalah sepele, seorang pemuda sekarat dan harus dirawat di rumah sakit. Ia dianiaya 5 pemuda dengan menggunakan senjata tajam. Raja Dawarna harus terbaring lemas di rumah sakit. Ia dirawat karena menderita luka bacokan. Pria berusia 25 tahun ini menjadi korban penganiayaan 5 orang pemuda di kawasan Pasar 10 Desa Manunggal dari Serdang, Sumatera Utara. Korban dibacok di bagian tangan dan kaki karena berselisih pendapat di sebuah kafe.
Setelah menyelidiki kejadian ini, polisi menangkap 5 pelaku pembacokan di kediamannya masing-masing. MFA, AI, RI, MND, dan ZQA beserta barang bukti berupa 2 parang, 3 unit sepeda motor, 4 HP, dan pakaian yang digunakan saat beraksi diamankan. Sehingga kita amankan tersebut, si tersangka dan melakukan penyelamatan. Kemudian si korban dan amannya berada di TKP. Apabila berhasil melarikan diri, tapi si korban berhasil tarik terjatuh. Sehingga pada saat jatuh itu, tersangka melakukan penganiayaan bersama teman-temannya dengan menggunakan barang bukti sebagaimana yang ada di depan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kelima pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Seorang pemuda ditangkap polisi karena terlibat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat tawuran, pelaku menembakkan anak panah yang mengenai mata kanan seorang remaja. Aparat unit Jatanras Polrestabes Makassar bersama dengan Opsnal Polsek Talo menangkap seorang pria bernama Rahman. Pria berusia 19 tahun ini merupakan pelaku pembusuran yang mengenai mata kanan seorang remaja saat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga menyita barang bukti yang disembunyikan di lahan kosong. Barang bukti berupa ketapel dan 10 anak panah busur. Tawuran terjadi karena salah paham. Pelaku kemudian menembakkan anak panah yang ternyata mengenai mata korban. Akibat kena busur tersebut, korban mengalami cacat seumur hidup di sebelah matanya, sebelah kanan. Tapi sekarang sudah mengalami sudah dioperasi di rumah sakit, Konan? Sudah dioperasi di rumah sakit. Oke, untuk penyebabnya itu seperti bagaimana itu, Konan, alasannya? Untuk penyebabnya jadi subuh itu korban dan pelaku melakukan perang kelompok ya. Jadi saat terakhir kejadian itu pelaku melepaskan 1 buah anak busur kepada korban dan mengenai mata sebelah kanan. Pelaku diperiksa di Polsek Talo dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara karena menyebabkan korban cacat seumur hidup. Sementara korban kini dirawat di rumah sakit. Polisi menangkap 3 pelaku pengeroyokan seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara. Pemuda dikeroyok dengan ditikam senjata tajam hingga tewas. Tangis keluarga tak terbendung saat jenazah pemuda berusia 26 tahun tiba di rumah duka. Keluarga tak menyangka nyawa Retno melayang karena dibacok anggota geng motor. Retno menjadi korban pengeroyokan di Jalan Ilyas, Kelurahan Seimati, Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Retno yang sedang membonceng istri dan 2 anaknya diikuti oleh kawanan geng motor. Di tengah jalan, Retno dikeroyok di depan istri dan 2 anaknya. Retno ditikam senjata di bagian dada kiri dan kepala. Namun kurang dari 12 jam, polisi berhasil menangkap 3 orang pelaku. Salah seorang geng motor ditangkap sesaat setelah peristiwa penyerangan terjadi di Kecamatan Medan Labuhan. Sementara 2 orang remaja lainnya ditangkap di kawasan Gang 8 Kelurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan. 2 dari 3 pelaku merupakan otak pembacokan. 3.00 itu ada pengeroyokan dan juga penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian dalam waktu kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam, Satreskrim Polres Belawan yang di backup oleh Jatanras Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan 3 orang pelaku. 2 adalah otak daripada pelaku ini dan ada beberapa lagi yang masih kita lakukan pengejaran. Selain mengamankan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan 2 buah celurit, 3 sepeda motor. Kini petugas masih memburu kawanan geng motor lainnya, sementara para pelaku yang ditangkap telah dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses hukum. Pemirsa, jika ada salah paham sebaiknya dibicarakan bersama dengan hati dan pikiran yang terbuka supaya tidak terjadi penganiayaan yang mengakibatkan luka hingga kehilangan nyawa. Usai jeda kami akan menghadirkan informasi mengenai aksi geng motor yang mengganggu aktivitas warga. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.